warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Daripada gabut kita belajar bareng yuk. Nah, pada kali ini teman-teman kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat Google Formulir ya. Nah, Google Formulir itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya salah satunya itu untuk pembuatan kuesioner online ya. Salah satu syarat ya untuk membuat Google Formulir adalah kita mempunyai alamat Gmail atau email Gmail ya. Nah, ini punya saya wiji.safitri09@gmail.com. Nah, ketika kita sudah mempunyai email seperti ini, kita langsung saja membuka atau mengklik titik 9 yang ada di pojok kanan atas. Nah, ini guys. Nah, klik ya. Nah, terus kemudian kita klik di sini drive, diklik. Nah, oke, setelah kita klik drive, di sini tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman silahkan langsung saja klik. Ini ada tanda plus ya, tulisannya baru. Nah, ini diklik kiri sekali gitu ya. Nah, terus kemudian pilih Google Formulir, sorry. Nah, ini beberapa pilihan ya. Nah, menu yang dipilih adalah Google Formulir. Ada tanda segitiga, ada pakai formulir kosong, dan dari template ya. Jadi ini bebas memilih. Kalau misalkan teman-teman mau sudah ada template-nya, kemudian kita gunakan, nah itu pilih yang bawah. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen mendesain sendiri, kita pakai formulir yang kosong. Nah, kita sebagai contoh pengen mendesain sendiri ya, kita pakai formulir yang kosong, kita klik ini. Nah, nanti tampilannya tuh seperti ini ya. Nah, kita tinggal, kalau kita akan membuat kuesioner online gitu ya, nah itu tinggal di copy aja yang dari Word kita gitu ya, sudah kita persiapkan. Nah, kalau saran saya itu sudah punya draftnya gitu yang ada di Word. Nah, kurang lebih seperti ini saya juga dapat dari internet ya, contoh kuesionernya. Nah, ini kalau sudah punya kayak gini tinggal copy paste gitu teman-teman, jadi lebih memudahkan kita untuk pembuatan kuesioner online gitu. Nah, ini contoh ya. Nah, ini kita kasih deskripsi atau formulir tanpa judul. Nah, ini belum ada judulnya. Nah, kita kasih judul apa nih ya, kuesionernya. Nah, ini kita tinggal copy paste. Kemudian kita pastekan sini gitu ya. Nah, deskripsi formulir itu kita jelaskan gitu, suruh ngapain sih gitu ya kuesioner ini. Nah, misalkan berikut adalah kuesioner yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, bagian satu adalah identitas responden. Bagian dua adalah pengisian dari kuesioner. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, terus kemudian kita tuliskan ya, karena bagian ini adalah bagian tentang identitas responden. Nah, kita memerlukan data tambahan gitu ya untuk kuesioner tersebut. Misal email Anda. Misalkan ini ya, teman-teman boleh sesuai dengan keperluan gitu kuesioner itu mau diisi apa gitu. Nah, ini misalkan email Anda. Nah, ini yang paling penting di sini adalah kita mengecek ya. Jadi nanti si responden itu mau mengirimnya atau menulis jawabannya itu pakai apa. Kalau ini bukan suatu opsi, kita pilih aja antara paragraf atau jawaban singkat ya. Jadi kalau misalnya nggak panjang, berarti kita pilih yang jawaban singkat ya, karena email itu kan bukan cerita ya, jadi alamat gitu, jadi nggak terlalu panjang. Nah, terus kemudian kalau ini merupakan bagian yang wajib untuk diisi, perlu digarisbawahi, kita geser ya tombol yang ada di sini, yang ada tulisan wajib di sini, yang ini geser ke kanan set. Nah, kalau memang nggak wajib diisi ya nggak usah gitu. Jadi nanti kalau wajib diisi sebelum ngisi pertanyaan itu, dia tidak bisa lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, seperti itu. Gampang ya. Nah, terus kemudian ada lagi misalkan yang akan kita tuliskan untuk di identitas responden. Nah, kita tinggal copy paste teman-teman. Nah, itu copy paste fungsinya ya. Nah, email Anda misalkan lokasi Anda. Nah, misalkan kita punya opsi misal ya. Nah, misalkan kita pakai opsi, berarti opsi yang hanya boleh satu dipilih. Kalau hanya boleh satu dipilih berarti pilihan ganda ya. Kalau kotak centang itu biasanya dia bisa lebih memilih satu atau dua opsi, dan karena memang harus ada satu opsi saja, berarti kita pilih pilihan ganda. Misalkan lokasi Anda Bekasi Kota. Yang kedua misalkan
Kabupaten Bekasi. Oh, tambahkan yang lainnya, kita tinggal klik ini. Nah, begitu. Nah, wajibkah diisi? Kalau wajib tetap geser ke kanan, kalau tidak wajib geser ke kiri lagi. Begitu seterusnya ya teman-teman. Nah, terus kemudian misalkan ini sudah cukup, nah kita akan menambahkan bagian gitu ya untuk pertanyaan yang tipe kedua. Ini adalah bagian pertama ya, tentang identitas responden. Nah, kemudian bagian yang kedua ini adalah bagian yang teman-teman yang akan mengisi kuesioner itu untuk memilih jawaban apa yang dia pilih terhadap kuesioner itu gitu. Nah, kita mari tambahkan yang namanya bagian atau bagian 1, bagian 2 gitu. Jadi nanti tidak langsung berada di dalam satu tampilan, tapi akan ada di tampilan berikutnya begitu. Nah, untuk menambahkan bagian itu kita klik ini yang ada kayak jembatan 2 ini ya teman-teman. Ini set, nah ini kita klik ini. Nah, langsung muncul bagian 2 dari 2. Judulnya apa? Nah, kuesioner. Nah, kita copy lagi judulnya tadi ya. Nah, kita tinggal membuat deskripsi, jawablah atau isilah kuesioner di bawah ini dengan jawaban sebenarnya. Nah, kita tinggal copy paste saja. Nah, kalau kita mau menambahkan ke pertanyaan berikutnya, tinggal klik yang plus ini, langsung sudah ada. Pertanyaannya kita tinggal copy dari yang file kita sudah ada di Word. Yang pertama kita copy gitu ya, Ctrl C, kemudian kita masukin ke sini, Ctrl V. Nah, opsinya di sini ada sangat tidak setuju, dan lain sebagainya, kita masukkan ke sini. Sangat tidak setuju. Kemudian tambahkan tidak setuju. Nah, terang ini sudah langsung otomatis ada ya, karena kita pernah membuat biasanya. Sangat setuju. Nah, kalau belum ya kita tinggal tulis lagi gitu ya. Nah, wajibkah diisi? Wajib ya. Ke pertanyaan berikutnya lagi, copy lagi sampai selesai. Begitu seterusnya teman-teman ya. Tinggal dipaste, copy lagi. Pertanyaan ketiga, Ctrl V lagi, copy lagi. Pertanyaan keempat, Ctrl C, Ctrl V. Nah, begitu sampai selesai teman-teman ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengecek kembali ya. Nah, biasanya kalau saya itu dikirimkan pura-puranya ke kita gitu ya, ke email kita, biar nanti kita bisa ngecek ada kesalahan tidak di dalam pengisian kuesioner tersebut. Nah, setelah itu kita kirim. Ini ada tombol kirim di bagian pojok kanan atas, kita tinggal klik kiri. Nah, kalau kita ingin menginginkan langsung kirim ke email, kita tinggal tuliskan email. Contoh, kita kan mengirimkan email ke Wiji gitu ya. Nah, opsinya adalah ketika kita ingin melampirkan kuesioner tersebut dalam email, dalam isi email, kita centangin. Nah, jadi nanti secara otomatis si kuesioner itu akan muncul di konten email. Kalau misalkan kita nggak centang ini, itu akan muncul hanya link saja, begitu. Yang baiknya gimana? Ya prefernya kita gitu. Kalau memang teman-teman menginginkan respondennya itu langsung isi di dalam email kemudian dikirim tanpa membuka link kita, ya kita tinggal klik ini, tinggal kirim, begitu. Nah, kalau misalkan kita ingin mengirimkan si link tersebut via WA dan lain sebagainya, dan kita hanya ingin mendapatkan link saja dari formulir ini, kita klik yang kayak rantai ini. Nah, kita salin URL-nya ya. Kalau ini terlalu kepanjangan si URL-nya, kita tinggal klik ini, centang perpendek URL, tinggal salin. Nah, setelah itu tinggal copy pastekan ke WA gitu dan lain sebagainya, atau medsos dan lain. Nah, gampang kan teman-teman cara membuat kuesioner online atau kuesioner dengan Gmail atau Google Formulir. Selamat mencoba ya, daripada gabut, daripada kita mikirnya nggak jelas, kepoin status mantan gitu ya.
lebih baik kita coba-coba untuk membuat kuesioner online ini ya. Selamat mencoba ya, semoga dapat bermanfaat dan sampai ketemu lagi di sharing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.